Xiao Zhizhi, kamu kalah. Dia cuma selir yang gagal, mana bisa dibandingkan dengan Permaisuri Yun yang anggun dan sempurna. Betul. Hantu, hantu. Ini tempat apa? Hantu, ada hantu, Yang Mulia. Dia datang menuntut nyawa kita. Jangan mendekat. Xia Zizi, yang menghukummu masuk istana dingin adalah Kaisar. Kalau mau balas dendam, cari dia. Saudari, kalian sedang syuting? Selamat, tuan rumah berhasil melakukan perjalanan waktu. Perjalanan waktu? Selamat, tuan rumah. Setelah menang lotre, kamu malah mati kegirangan. 1 juta, aku menang. Aduh, aku ingat. Karena sifat sialmu yang sangat menonjol. Sesuai syarat aktivasi sistem ini, jadi, aku membawamu ke sini. Asalkan mati di sini, kamu bisa kembali ke dunia nyata dan mendapat ganti rugi 100 kali lipat hadiah lotre. 100 kali? 1, 10, 100 ribu. Dia ngomong apa sih? Yang Mulia, dia sepertinya bukan orang mati. SSST. 1, 10, 100 ribu, 10 ribu, juta, 10 juta artinya. Kalau aku mati di sini, pulang bisa dapat 1 miliar. Benar, tuan rumah. Dasar lacur, kamu pura-pura mati untuk menakutiku, ya? 1 miliar, aku datang. Tunggu dulu, tuan rumah. Bunuh diri tidak dihitung. Kamu ngapain? Hai. Tuan rumah, bunuh diri melanggar aturan, akan dihapus oleh sistem. Habis-habisan, lo? Ya ampun, dia ganteng banget. Mengingat ini pelanggaran pertama, hukumannya ringan saja. Itu angka yang berkedip-kedip di kepala apa? Ini tingkat kesukaan Shen Qingrang. Padahal, begitu tingkat kesukaan turun ke 0, tugasmu selesai. Artinya, semakin dia membenciku, semakin cepat aku mati. Serahkan padaku. Kamu masih mau berbaring di pelukanku? Berapa lama lagi? Maaf ya. Paduka, akhirnya datang juga. Hamba atas perintah Permaisuri Janda. Datang untuk mendisiplinkan Xia Xi, tapi dia malah pura-pura jadi hantu. Menakuti hamba. Apa benar, kakak? Lin Dayu palsu dari neraka. Berpura-pura sekali, tidak ada yang mengurus ini? Inikah perlakuan untuk selir kesayangan? Berani-beraninya kau memukulku. Memukulmu ya memukul? Apa perlu menunggu hari baik? Kamu. Paduka, lihat dia. Benar Paduka, hamba memukul buah hatimu. Cepat hukum mati hamba. Bunuh hamba. Sudehai, serat Siasi. Terima kasih Paduka. Aduh, salah paham. Jijik sekali. Serangga apa ini? Aduh. Paduka lihat, ini adalah serangga merah Nanjiang. Jika digigit, akan timbul ruam merah di seluruh tubuh, parahnya bisa membahayakan nyawa. Menurut hamba,
Xiaxi melakukan ini untuk menyelamatkan selir Yun. Tidak, bukan. Omong kosong. Dia memukulku jelas untuk melampiaskan dendam. Benar-benar memang melampiaskan dendam. Xiaxi, tidak ada permusuhan denganmu. Mana mungkin ada dendam pribadi? Itu karena hamba tadi tidak. Kaisar tidak boleh tahu. Hamba menyiksa Xiaxi secara pribadi. Kenapa diam saja? Karena Xiaxi berjasa menyelamatkan selir Yun, maka anugerahkan kembali gelar selir. Dan pindahkan ke Istan Jingren. Kaisar, Paduka, hamba benar-benar ingin memukulnya. Xiazizi, kejadian sebelumnya. Kaisar bisa memaafkan, tapi ingat. Jangan sampai terulang lagi. Malah naik pangkat? Kaisar ini gila ya. Nyonya, Pangeran Su mengirim hadiah lagi. Nyonya, ini leci dari Lingnan. Kaisar khusus menghadiahkannya untuk Nyonya. Tertawa. Kau pikir aku bisa tertawa? Aduh, ada apa Nyonya? Kasih sayang Kaisar pada Nyonya. Benar-benar yang paling istimewa di istana. Pangeran Su, kau sudah lama melayani Kaisar. Pasti sangat mengenalnya. Tentu saja. Kalau begitu tahukah kau, ke arah mana harus bersikap kurang ajar? Baru bisa dihukum mati oleh Kaisar. Barang-barang ini, dia sangat suka. Hadiah dari Yang Mulia, tentu saja Nyonya suka. Hanya saja, Nyonya menanyakan beberapa pertanyaan aneh kepada hamba. Oh, Nyonya bertanya ke hamba, ke arah mana harus bersikap tidak tahu malu, agar bisa dihukum mati oleh Kaisar. Cayo kemari. menarik. Katakan. Tinggal 2 hari di Istana Dingin, benar-benar bisa membuat seseorang berubah drastis. Nyonya, Bosan sekali. Xiazizi, kejadian sebelumnya. Zen bisa memaafkan, tapi ingat. Kamu tidak boleh mengulanginya. Xiao Cui, awalnya aku karena apa? Dijebloskan ke Istana Dingin? Kalau begitu, prajurit yang berhubungan denganku sudah dibunuh. Kalau aku sudah berhubungan, kenapa belum dihukum mati? Nona tidak pernah berhubungan. Hamba dangga. Kaisar sebenarnya memanfaatkan situasi untuk menghukummu, ingin memberi pelajaran kepada ayah. Kalau begitu, ada urusan dengan ayahku juga? Ya, ayah adalah Zhen Kuogong, memegang 100.000 pasukan. Kabarnya, jika ayah mau, maka kekaisaran bisa berganti nama menjadi Xia dalam sekejap. Lalu apa yang ditunggu ayah? Langsung saja bertindak. Nona, jika ayah mau memberontak, maka di seluruh dunia. Tidak akan ada lagi pejabat yang sisa. Bercanda, aku hanya bercanda. Postur ini, tinggi ini, siapa sangka, di istana penuh dengan model pria. Sifat buruk tidak berubah, baru keluar dari istana dingin, sudah berpikir untuk mengacaukan istana lagi. Nyonya. Itu, atap Jingren Palace rusak, kalian. Perbaiki di tempatku. Baik. Dasar tidak tahu diri, berani menganggapku seperti udara. Furong. Kamu cari orang, sebarkan kabar dia mengacaukan istana. Baik. Yang Mulia, mungkin karena Jingren Palace sudah lama tidak terurus. Sekarang butuh tenaga. Sudah hai. Kamu cerewet. Hamba pantas mati.
Yang mulia, belakangan ada kabar di masyarakat, di balik tembok istana yang dalam, banyak yang melanggar. Hamba Denga, nama Kessel Selir Hui adalah. Namanya Zizi, dia baru saja keluar dari istana dingin. Sekarang dia semakin menjadi-jadi, menurut hamba. Tanpa hukuman, wibawa kaisar tidak akan tegak. Kabarnya di masyarakat? Apa yang bisa dipercaya? Paduka. Tidak ada asap kalau tidak ada api, apalagi ada saksi mata. Mohon Paduka mempertimbangkan dengan bijak. Oh. Kalau begitu, Perdana Menteri Kiri, beritahu siapa saksinya. Saksi itu adalah Permaisuri Yun. Paduka, Paduka, kemarin hamba benar-benar melihat adik Hui Fei membawa 2 pengawal ke istana Jingren. Awalnya hamba kira untuk memperbaiki atap. Tapi tak disangka, mereka menginap di istana Jingren dan bersama adik melakukan hal yang melanggar norma. Tidak hanya itu, hamba juga mendengar adik bilang Paduka tidak bisa. Tidak berguna. Sudah hai. Bawa Hui Fei kemari. Baik. Dasar jalang. Kali ini lihat bagaimana kamu menghadapinya. Bersaing denganku, cari mati. Jangan-jangan kakak lagi menjerumuskanku? Bagus sekali, bagus sekali. Hui Fei, apakah kemarin? Seperti yang dikatakan Permaisuri Yun? Benar. Semua yang dikatakan Permaisuri Yun benar. Aku belum selesai bertanya. Tidak perlu ditanya lagi. Aku mengaku semuanya. Yan Er adalah permaisuri yang aku tetapkan. Siapapun yang menghalangi jalan Yan Er harus mati. Perdana Menteri Kiri, apakah mengerti? Hamba tua. Menjerti. Paduka, wanita ini telah mencemarkan istana. Tanpa hukuman mati, rakyat tidak akan puas. Mohon Paduka memenggalnya segera. Untuk menegakkan hukum. Hui Fei, apakah masih ada yang ingin kau katakan? Hamba mengaku bersalah. Mohon Paduka memberikan hukuman mati. Adik Hui Fei, Paduka begitu baik hati, hingga mengeluarkanmu dari istana dingin. Tapi tak disangka, kau sampai tidak tahu malu seperti ini. Kakak baik, kalau bisa bicara, bicaralah lebih banyak. Paduka, hamba tahu Paduka baik hati, tapi dia benar-benar tidak pantas. Ya, hamba tidak pantas. Sia Zizi. Ya, aku akan mati. 1 miliar aku datang. Paduka, kasus Selir Hui, mungkin ada rahasia lain. Jangan berhenti. Aku perintahkan kau menyelidiki. Apa yang kau temukan? Pengawal, bawa dia ke sini. Ternyata orang ini adalah pembunuh yang bersembunyi di istana, merencanakan selama berbulan-bulan. Rencana awalnya adalah membakar istana tadi malam, lalu membunuh Paduka dalam kekacauan. Tak disangka, untungnya ada Selir Hui yang menjadi umpan, mengalihkan perhatian. Baru rencana penjahat itu tidak berhasil. Jika tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Jadi kau sudah tahu identitas kami? Bahkan mengajak kami minum dan bermain mahjong bersama? Jangan asal bicara. Mana mungkin aku sehebat itu? Kakak, dia bahkan memenangkan semua uang kami, benar? Biar kau bicara sembarangan, dan kau, biar kalian bicara sembarangan. Ini semua salah kalian. Zizi mempertaruhkan nyawanya untukku. Aku salah menuduhmu. Tidak, Paduka, dengarkan aku. Selamat Selir,
Selamat Selir. Harap Selir segera mandi dan berganti pakaian. Kaisar sudah 3 bulan tidak datang ke harem. Malam ini, Kaisar akan berkunjung ke istana Jingren. Dia memintaku untuk melayaninya. Xiao Cui, katakanlah nanti saat melayani. Jika terjadi sesuatu, apakah Kaisar akan marah dan memenggalku? Paduka bukan latiran. Legipula Selir menangkap pembunuh Antanya. Paduka pasti sangat menyayangi Selir. Benarkah? Kalau begitu aku sangat beruntung. Tentu saja. Xiao Cui, bahuku sangat sakit. Tolong pijatkan untukku. Sangat nyaman. Xiao Cui, jika tidak ada kamu. Aduh, gatal sekali. Saat itu, sakitkah? Kenapa kamu di sini? Ada apa, Selirku? Apakah ada yang tidak boleh kulihat? Belum juga keluar, menunggu aku. Menjemputmu sendiri? Kalau begitu, tolong palingkan dulu kepalamu. Aku tidak sengaja. Kamu masih mau berbaring seperti ini sampai kapan? Kalau begitu, tutup matamu. Ribet amat. Jangan-jangan, cium aja gini udah gini, apalagi kalau tidur bareng. Paduka, hamba tiba-tiba tidak enak badan. Bagaimana kalau Paduka ke istana Yun saja? Kan Paduka paling suka dia. Cepat panggil orang. Paduka berangkat ke istana Zhongxiu. Sudah tidak apa-apa. Tingkat kesukaan mencapai 60. Aku sudah usir dia kan kaisar. Gak punya malu apa? Pengingat batas waktu tugas dibuka. Tuan rumah harus menyelesaikan tugas dalam 59 hari terakhir. Apa? Tugas ini kok ada batas waktunya? Kalau aku... Dan menyelesaikan tugas, bagaimana? Jika tidak selesai, selain kehilangan segalanya, mungkin akan menyebabkan sistem kacau dan tidak bisa kembali ke dunia asal. Kenapa tidak bilang dari awal? Paduka, sekarang kita mau kemana? Aduh, hamba salah. Menurutmu, haruskah aku membongkar kebohongannya? Ah? Nyang-nyang, Kaisar dan Selir Hui sudah berhubungan intim. Kurang ajar. Cuma tahu pakai cara-cara murahan untuk menggoda Kaisar. Bibi Su, sudah berapa tahun kamu melayani Ibu Suri? Lapar Nyang-nyang, sudah 7 tahun. Kalau begitu, tolong hamba. Enter ke kediaman menteri kiri. Baik. Tidak tahu, ada urusan apa Ibu Suri memanggil hamba tua ini? Hari ini aku yang memanggilmu. Aku dengar, putra menteri kiri beberapa hari lalu hampir menyebabkan kasus pembunuhan karena seorang wanita. Apakah masalah ini sudah diselesaikan?
Ini karena hamba tidak bisa mendidik anak. Jangan tegang. Menteri Kiri sudah sepuh, susah payah punya anak. Pasti dimanja. Tapi seharusnya, urusan kecil seperti ini, Menteri Kiri sendiri bisa menyelesaikannya. Tapi kali ini, kebetulan ketemu orang yang keras kepala. Mohon yang selamatkan anak hamba. Hamba pasti akan berbakti sepenuhnya. Hamba akan patuh pada Niang. Saat ini memang ada satu hal yang perlu kau lakukan. Tingkat kesukaan. Hitungan mundur. Kenapa aku selalu sial? Sistem. Coba ceritakan, ada settingan dramatis apa lagi? Bukannya Selir Hui sedang sakit? Kenapa sendirian di sini, tidak ada yang menemani? Ambilkan uangnya Ningxiang yang dulu dikirim dari kerajaan Rongyue. Bawakan untukku. Yang mulia, Ning Xiang Lu memiliki khasiat untuk meregenerasi kulit dan melancarkan peredaran darah. Ini adalah obat terbaik dari kerajaan Rongyu. Sangat berharga. Biasanya hanya dikirim untuk Ibu Suri. Ini. Bagaimana? Sekarang aku harus meminta izinmu untuk mengirim sesuatu? Hamba tidak berani. Hamba akan segera membawakannya untuk Yang Mulia. Selir tersayang, bukankah kau sedang tidak enak badan? Kenapa masih sempat menikmati bunga di sini? Kau membuatku kaget, Yang Mulia. Kenapa berjalan tanpa suara? Tidakkah kau tahu, orang bisa mati ketakutan? Berani sekali berbicara seperti itu padaku. Sepertinya, aku terlalu lunak padanya belakangan ini. Kenapa? Kau terlalu banyak berbuat dosa? Bagaimana mungkin? Kaisar brengsek, tiba-tiba mendekat seperti ini mau apa? Menggoda? Wajahmu yang bersalah seperti kelinci yang baru berbuat onar. Racun mematikan. Aku akan mati. Ini adalah Ningxiang Lu, sangat sulit didapat. Bisa menghilangkan luka lamamu. Tak disangka kaisar brengsek ini cukup perhatian. Langka sekali. Tunggu, tidak. Siapa yang butuh perhatianmu? Cepat turunkan rasa sukanya. Kalau begitu terima kasih, Yang Mulia. Bukankah Anda sangat sibuk? Aku akan pergi dulu. Dia menyalahkanku karena tidak melindunginya. Untung tidak pecah. Barang ini pasti bisa ditukar dengan banyak uang. Xia Zizi. Nyonya begitu malang, baru saja keluar dari istana dingin. Belum 2 hari tenang. Sudah diserang lagi. Jangan teriak, Xiao Cui. Aku belum mati. Nyonya, tabib mengatakan kali ini Anda sangat beruntung. Hanya selisih sedikit, dewa pun tidak bisa menolong. Kenapa Anda nekat menjadi pahlawan? Aku tidak menyangka. Keterampilanmu cukup baik. Sistem memberitahu tuan rumah, jika target pernikahan mati, permainan berakhir, tuan rumah tidak bisa kembali ke dunia nyata. Apa? Ini sangat menyakitkan. Tabib istana. Kaisar brengsek, bagaimana kau akan membayar apa yang kau lakukan padaku? Terkadang bereaksi terlalu cepat bukanlah hal yang baik. Katakan,
Jika aku mati karena kehabisan darah, bukankah aku? Sistem mengingatkan tuan rumah lagi. Harus menyelesaikan misi pernikahan. Kematian tuan rumah baru dianggap efektif. Maksudmu, sebelum aku mati, harus menghabiskan dulu tingkat kesukaan kaisar anjing padaku. Kenapa tidak bilang dari tadi? Xiao Cui. Lukaku sepertinya terbuka lagi. Cepat lihat. Kok bisa jadi 70? Kaisar anjing ini kenapa sih? Lukanya masih berdarah. Kamu ngapain? Suruh orang dari rumah sakit kerajaan, cepat datang menghadap. Baik. Ini bukan salah mereka, sebenarnya aku yang tidak sengaja. Kamu belum minum obat? Obat ini terlalu pahit. Obat pahit tapi berkhasiat. Obat pahit, nasib juga pahit. Tenang saja, aku pasti akan menemukan dalangnya. Untuk setiap rasa sakitmu, aku akan membuat mereka menderita 1000 kali lipat. Paduka, Panglima yang ada urusan penting ingin melapor. Apa sudah menemukan sesuatu? Hari ini tehnya enak, ini persembahan. Dari Kerajaan Rongyue, Paduka Tahu and Asaka Minum. Sengaja menyuruh Kasim Su mengantarkannya, Kaisar berbakti. Tidak sia-sia aku mengajarnya puluhan tahun. Bodoh. Bagaimana bisa aku punya keponakan sebodoh ini? Nenek Li, bawa bibisu ke sini. Baik. Paduka ingin menemuiku? Furong, cepat lihat. Penampilanku hari ini bagus tidak? Nyonya cantik mempesona, lebih indah dari bunga. Baik. Tidak Furong, ambilkan beberapa tusuk konde lagi. Aku harus berdandan dengan cantik. Baik, aku segera pergi. Nyonya, sudah larut, kapan kita berangkat? Berani. Hamba rendah berani menyuruhku, tunggu saja. Tunggu saja, nanti ketemu Paduka, kamu yang akan kena marah. Perdana Menteri Kiri hebat sekali, berani ikut campur urusan istanaku. Paduka, hamba tidak bersalah, hamba dengan Panglima Yang. Tidak pernah berhubungan, dia kenapa sengaja memfitnah hamba? Permaisuri Yun tiba. Paduka, para pelayan istana semakin tidak tahu aturan.
Paduka, tadi Kasimsu menabrak hamba. Permaisuri baru-baru ini dengar kabar Permaisuri Hui diserang? Hamba tidak tahu. Hamba baru-baru ini hanya menyalin kitab dan berdoa di istana untuk mendoakan Ibu Suri. Yang Zentian. Nyonya, menurut pengakuan si pembunuh, Perdana Menteri Kiri sedang mencari kesempatan untuk membunuh Nyonya Hui Fei. Sedangkan Perdana Menteri Kiri, Perdana Menteri Kiri berani sekali, berani membunuh sele istana. Yang Mulia harus menghukumnya dengan tegas. Yun Fei. Cukup tegas. Hari ini dia berani membunuh selir, besok dia akan berani membunuh Yang Mulia. Hamba khawatir dengan keselamatan Yang Mulia. Yang Mulia, semua ini adalah perintah Nyonya Yun Fei. Yang Mulia, Apa? Aku tidak memberitahumu. Perdana Menteri Kiri juga ada di ruang belakang? Yang Mulia, hamba tidak bersalah. Nyonya Yun Fei mengancam nyawa anak hamba. Hamba terpaksa menyetujui untuk meningkirkan Nyonya Hui Fei. berani sekali Perdana Menteri Kiri, berani memfitnahku. Yang Mulia, hamba tidak pernah berhubungan dengan Perdana Menteri Kiri. Yang Mulia harus adil. 5 hari lalu, ada orang dari istana yang pergi ke kediaman Perdana Menteri Kiri. Kalian, kenapa kalian memfitnahku? Yang Mulia, hamba tidak bersalah, Yang Mulia. Apa yang terjadi di sini? Ibu Suri, kenapa ibu datang? Jika ibu tidak datang, Yaner akan mati karena difitnah. Yang Mulia, semua ini adalah rencana hamba. Hamba tahu. Nyonya Yun Fei sangat mencintai Yang Mulia, tapi belakangan ini, Yang Mulia terpesona oleh Nyonya Hui Fei. Hamba tidak tega melihat Nyonya Yun Fei sedih, jadi hamba memanfaatkan Perdana Menteri Kiri untuk membunuh Nyonya Hui Fei. Hamba mengaku bersalah, mohon Yang Mulia jangan salahkan Nyonya Yun Fei. Bibi Su, kau bodoh sekali. Perdana Menteri Kiri, apa yang dikatakan sebenar? Yang Mulia, hamba bodoh, percaya pada kata-kata Su. Su juga mengancam jika hamba tidak melakukannya. Nyonya Yun Fei akan menyakiti keluarga hamba, jadi hamba. Yang Mulia, ampun. Kaisar. Yaner, ibu melihatnya tumbuh besar, sifatnya baik. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Dayang Su, memfitnah selir, hari ini juga dihukum mati dengan tongkat. Perdana Menteri Kiri, membiarkan anaknya berbuat jahat. Berbuat jahat di desa, memfitnah Hui Fei duluan, lalu memfitnah Yun Fei. Dicopot jabatannya, dihukum 5 kuda, anaknya diasingkan ke Lingnan. Sudahlah, sudah tua, biarkan dia mati dengan utuh. Seperti yang ibu katakan, bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Nyonya, apakah ini benar-benar berguna? Kau tidak percaya orang lain, tapi harus percaya padaku. Apa yang kau lakukan? Hormat pada Yang Mulia. Kok kamu datang lagi? Kekasih, tidak mau melihat Kaisar? Nggak. Mana mungkin? Kaisar cuma mau kasih tahu, masalahnya udah selesai. Orang dalang dan pembunuh bayaran yang mau bunuh kamu akan dihukum berat. Cepat banget. Yang pengen mati malah nggak mati-mati. Yang nggak pengen mati malah cepat perginya. Kamu tahu nggak kalau yang kamu lakukan ini bodoh banget? Yaner tahu salah, lain kali nggak akan lagi. Berani ada next time? Demi nyelamatin kamu kali ini, nggak tahu Kaisar. Bakal jauh sama Ibu Suri nggak? Kaisar paling berbakat, pasti nggak akan. Udah, pergi sana. Jangan sering-sering ke sini. Semua salah si Jalang Sia Zizi ini. Semua karena dia. Xiao Cui, kamu tahu nggak Kaisar itu? Sebenarnya benci apa sih? Aku mana tahu, Kaisar kan nggak gampang kelihatan emosinya.
Tapi dengar-dengar dulu. Waktu seleksi, putri pejabat Dalisi. Bicara urusan politik, Kaisar langsung marah. Langsung usir dia dari istana. Istana ikut campur urusan politik? Kok aku nggak kepikiran ya? Kaisar lagi rapat di dalam, ada apa? Serius nggak? Ada beberapa pejabat yang datang. Bawahan tidak tahu. Buatin kalian buat apa sih? Duh, Yang Mulia, selama Kaisar dan para pejabat rapat. Siapapun nggak boleh masuk. Pergi. Yang Mulia, sekarang kas negara kosong, Kementerian Keuangan benar-benar nggak ada uang. Tuan Fu, maksud Anda apa? Masa banyak pengungsi itu nggak ditangani? Kamu tahu nggak bakal berapa banyak yang mati? Maksud kamu apa? Yang Mulia masih di sini. Yang Mulia, hamba ada ide untuk bantu para korban bencana. Kamu mau apa? Yang Mulia, hamba pikir bisa buka lumbung amal di masyarakat. Suruh orang kaya sumbangi beras, pasti bisa selesai masalah. Naonya Guefe, urusan politik ini bukan tempat Anda ikut camper. Emangnya kenapa? Kalian juga nggak punya solusi bagus. Setidaknya caraku bisa selesaikan masalah mendesak, kan? Atau jangan-jangan tuan ini udah dapat banyak keuntungan dari orang kaya dan bangsawan. Kamu, Jadi mau bicara atas nama mereka. Wanitaku memang pintar. Selir Hui, kau berada di istana belakang. Mengapa begitu peduli dengan urusan pemerintahan? Giliranku, biarkan badai datang lebih dahsyat. Hamba hanya berbicara sembarangan jika Yang Mulia merasa tidak pantas. Anggap saja hamba tidak berkata apa-apa. Ini bukan. Meskipun hamba ikut campur urusan pemerintahan, tidak perlu memukul hamba saat tidak ada orang, kan? Rakyat adalah dasar negara. Kau memiliki hati seperti ini, membuatku terkesima. Poin kesukaan bertambah 1. Apa yang terjadi? Bukankah dikatakan benci selir ikut campur urusan pemerintahan? Mengapa poin kesukaan malah naik? Yang Mulia, hamba. Sudah. Di masa depan jika ada sesuatu, kau bisa bicara diam-diam denganku. Sebagai selir, di aula besar. Berdebat dengan para menteri. Tidak pantas. Tidak. Ini benar. Ya Tuhan, kau sedang mempermainkanku? Ada begitu banyak pilihan di sini, aku tidak percaya tidak ada satupun yang bisa mengenai. Yang Mulia, Apa yang kau lakukan di sini? hamba melihat taman kekaisaran ini sangat indah di musim semi. Jadi ingin menikmati bunga di sini. Siapa sangka ayunan tadi terlalu tinggi, membuat hamba sangat ketakutan. Pakaianmu ini. Konon, ini adalah gaya terpopuler di luar istana, Yang Mulia. Saka? Pakaian tidak menutupi tubuh, tidak pantas. Selir Yun, lebih baik kau jarang keluar dari istana. Yang Mulia, Memang seorang kaisar benci wanita yang mencari perhatian. Kali ini pasti berhasil. Ada apa? Yang Mulia,
Melihat apa? Sia-sisi. Kau ini tidak pantas. Yang Mulia, laporan lebih menarik, atau aku lebih menarik? Kurang ajar. Turun sekarang. Sudah hai. Hamba Ada. Antar selir Hui kembali. Aku tidak mau pergi, urusan pentingku belum selesai. Yang Mulia, sudah waktunya beristirahat. Selir Hui sedang mempersiapkan kejutan, menunggu Yang Mulia. Keterlaluan. Ini skalanya sudah cukup merusak moral, kan? Yang Mulia. Selir Yun dari istana sebelah dan aku. Yang mana yang lebih Anda sukai? Nyonya sedang lemah, perlu istirahat dan pemulihan. Hanya saja, belakangan ini, jangan melakukan hubungan intim, kalau tidak nanti bisa mempengaruhi keturunan. Aku mengerti. Setelah Yang Mulia datang ke istanaku, mulai sekarang. Tidak boleh pergi ke istana lain lagi. Cukup. Kamu istirahatlah dengan baik. Sudah hai, siapkan tandu. Jangan-jangan dia punya penyakit rahasia? Hampir saja aku tidak bisa menahan diri. Dasar pelacur kecil, berani-beraninya memonopoli kaisar dan tidak mau ke tempatku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Kemarin lihat dia tidak ada reaksi. Tapi kenapa tingkat kesukaannya tidak turun juga? Pasti aku belum melakukan yang terbaik. Nyonya, selir Yun datang. Ada ide. Jawaban standar datang sendiri. Kakak yang baik. Akhirnya kakak datang, adik kebetulan ada hal yang ingin ditanyakan. Dasar pelacur kecil, sok suci. Adik ingin menanyakan apa? Silakan katakan. Kakak, sebenarnya bagaimana caramu membuat Yang Mulia begitu? Membencimu? Apa? Kakak, ajari aku beberapa trik dong. Belakangan ini tingkat kesukaan Yang Mulia padaku terus naik. Bikin kesal. Kamu sengaja pamer di depanku, ya? Kakak, jangan salah paham, aku benar-benar ingin belajar darimu. Kumohon, beritahu aku dong. Kamu berani menghinaku? Kamu. Nyonya Hui, Kaisar memanggilmu ke ruang baca untuk menemaninya. Kenapa lagi? Tidak lihat aku sedang dengan Selir Yun. Membahas urusan penting? Kasim Su, bagaimana dengan aku? Apakah Yang Mulia juga memanggilku? Jangan senang dulu. Aku mana ada senang.
Selir Yun, Yang Mulia hanya memanggil Nyonya Hui. Yang lain tidak bol masak, tolong jangan menyulitkan hamba. Aku datang atas perintah Ibu Suri untuk membawakan minuman manis untuk Yang Mulia. Berani kau halangi? Tak disangka, Shen Qinglang ternyata masih kekanak-kanakannya. Masih main drum kecil. Kamu tahu apa yang sedang kamu mainkan? Drum kecil itu, kamu tidak kenal? Sudah tahu kamu tidak punya pengalaman. Ini bukan drum kecil biasa. Konon, kulit drum ini terbuat dari kulit manusia. Tidakkah kamu perhatikan suaranya? Berbeda dengan yang biasa? Konon, ratu sebelumnya punya kebiasaan. Jika ada selir di istana yang merayu kaisar sebelumnya, mereka akan diam-diam dibawa pergi. Sebelum mati, dukun besar akan mencari sepotong kulit terbaik dari tubuh mereka untuk dibuat menjadi permukaan drum. Jadi, meski mereka mati, tidak akan mendapat ketenangan jika ada yang menggoyangkannya. Jiwa mereka akan tersiksa selamanya. Tidak bisa bereinkarnasi. Dengan begitu, tidak ada yang berani menggoyangkannya. Kamu berani. Xia Zizi, apa yang kamu lakukan? Yang Mulia, hamba sudah memberitahu adik bahwa benda ini adalah barang kesayangan Anda. Harus hati-hati. TAPI dia malah mendengar omongan kotor entah dari mana. Bilang benda ini sial, langsung dilempar ke api. Hamba tidak bisa menghentikannya. Benarkah begitu? Aku ingin mendengar dari mulutmu. Tuan rumah, tingkat kesukaan target misi sedang turun drastis. Aku lihat tingkat kesukaannya turun. Begini kejadiannya. Keluar dari ruang kerjaku. Atas perintahku, Selir Hui melanggar atasan, terus-menerus tidak mau berubah. Mulai hari ini, tanpa perintahku, tidak boleh keluar dari istana Jingren setengah langkah pun. Yang Mulia, Nyonya mungkin tidak tahu betapa pentingnya benda ini bagi Anda. Sudah hai. Jika kau berani bicara satu kata lagi, aku akan memotong lidahmu. Hamba patuh, Yang Mulia. Luka ini beberapa hari ini. Jangan sampai terkena air. Bagaimana? Masih bisa diperbaiki? Kami tidak mampu. Pergi. Semuanya pergi dari sini. Kaisar brengsek kemarin bereaksi sangat besar, sepertinya benda ini sangat penting. Orang-orang licik ini, tunggu sampai Yang Mulia dan Nyonya berbaikan. Lihat bagaimana Nyonya menghukum kalian. Kamu kenapa? Tidak apa-apa, anggap saja diet. Aku merasa Feng Shui Istana Jingren tidak bagus. Baru dapat perhatian beberapa hari, sudah dimasukkan ke Istana Dingin. Sial sekali. Diam-diam, jangan sampai didengar. Kau benar-benar sial. Jika API, dia menghancurkan satu-satunya peninggalan menjam permaisuri untuk Kaisar. Mustahil bisa kembali dapat kasih sayang. Bocah-bocah yang suka bergosip ini. Sudahlah, sudahlah. Ayo, makan sayur biar nggak marah. Jangan marah lagi. Ternyata itu peninggalan ibunya. Aku masih ingat, dulu ibu memelukku. Sambil menggoyang-goyangkan drum kecil. Ini, Paduka Ratu dan Permaisuri Ki dulunya sahabat karib. Tahun itu sepulang dari perburuan musim gugur. Kakak, lihat persahabatan kita sejak kecil. Kalian ini tolong bantu aku. Kau sendiri yang berbuat mesum. Bahkan mengandung anak haram. Perbuatan durhaka dan memalukan seperti ini. Bagaimana aku bisa membantumu? Aku akan segera menggugurkan anak ini. Asal kakak tidak menyebarkan ini, aku berjanji. Mulai sekarang akan hidup sederhana dan bertobat. Tidak boleh. Aku sama sekali tidak mengizinkan ini. Kakak.
Jangan takut, jangan takut. Nanti aku akan seperti ibumu. Merawatmu, melindungimu. Apakah ibuku dulu bukan meninggal karena sakit? Tetap saja kue dan teh di sini lebih enak. Kalau suka, makanlah lebih banyak. Hamba ingat, waktu kecil, di samping Paduka Ratu selalu ada seorang bibi yang suka memakai baju merah muda. Hamba ingat, kue persik buatannya sangat enak. Entah sekarang dia di mana. Konyol. Seorang kaisar, masak mau seperti anak kecil. Setiap hari hanya memikirkan makanan. Paduka Ratu benar. Negara Daning sedang sibuk. Lebih baik kaisar fokus pada dokumen-dokumen resmi. Paduka Ratu benar. Aku ingin tahu semua yang terjadi saat itu. Baik. Paduka, kalau begini terus, apa kita akan masuk istana dingin lagi? Mungkin. Bisa jadi. Barangkali. Adik masih berhayal di sini. Kalau bukan kau yang masuk istana dingin, lalu siapa lagi? Istana dingin juga tidak buruk. Sejuk dan tenang. Tidak ada yang ngatur. Keras kepala sekali kau. Apa sih yang kau makan ini? Fu Rong, tunjukkan pada mereka. Ini produk baru dari Rongyu. Ini, sarang burung walet emas. Paduka Ibu Suri sayang pada Permaisuri Yun, khusus memberikan ini. Xiao Cui, sayur hari ini enak banget. Coba cicipi. Masih ada sisa daging. Xiao Shishi, jangan kira karena dulu kaisar memanjakanmu, kamu bisa semena-mena. Kuberitahu, sekarang sudah berbeda dengan dulu, kamu telah melakukan kesalahan besar. Benar-benar, semua yang kakak katakan benar, kalau kakak haus. Kebetulan, minum bubur millet, sarang burung walet ini kalau dimakan terlalu banyak. Bisa bikin gemuk. Kamu, Beberapa hari ini, Selir Hui hidup dengan cukup baik. Xia Zizi. Sudah tahu salah? Dikurangi begitu banyak, berarti aku bisa segera pulang. Paduka, apa gunanya melindungi orang yang sudah tiada dengan melihat barang-barang ini? Yang sudah tiada biarlah pergi, lagi pula ini adalah barang permaisuri terdahulu. Dia bahkan tidak menyalahkanku. Turun-turun, turun lagi. Berbicara seenaknya, pergi salin kitab bakti 500 kali untukku. Renungkan baik-baik di mana salahmu. Paduka, 500 kali itu tidak cukup untuk adik salin. Dan kamu juga. Kalau begitu senggang, pergi salin kitab perempuan 50 kali. Paduka, Rupanya aku meremehkanmu. Paduka, Panglima yang sudah kembali ke ibu kota, menunggu di luar istana. Cepat sekali. Paduka, hamba telah menyelidiki kematian permaisuri terdahulu. Benar-benar akibat ulah manusia. Ini yang memberi permaisuri terdahulu. Racun lambat, akhirnya meninggal karena gagal jantung. Hamba telah menahan semua orang yang terkait dengan permaisuri terdahulu. Dan memasukkannya ke Kementerian Hukuman untuk interogasi. Ini adalah pengakuannya. Ternyata, orang yang kupanggil ibu selama 18 tahun, adalah pembunuh ibunda permaisuri. Entah kaisar brengsek itu sudah melihat kitab baktiku. Apa sudah mati marah, tingkat kesukaan. Jangan-jangan sudah 0. Tidak boleh, aku harus pergi melihat.
Mana orangnya? Sudahai. Paduka. Shen Qingrang. Inilah orang yang kupanggil ibu selama 20 tahun. Tingkat kesukaan? Kenapa tidak kelihatan? Kamu datang untuk apa? Menertawakan aku? Aku hanya... Sudahai. Paduka, selir Hui sudah kembali ke istana Jingren sejak jam 3 pagi. Tadi malam. Bukan mimpi. Xia Zizi, nafsu itu seperti pedang di atas kepala. Bagaimana bisa kamu? Apakah rasa sukanya tidak akan naik lagi? Takut sendiri, tidur sebentar saja akan baik. Bagaimana jika dia benar-benar sedangkal itu? Nyang, permaisuri ibu memanggilmu ke istana Qining untuk makan, jika terlambat. Beliau pasti akan marah. Permaisuri ibu. Aku lupa tentang permaisuri ibu. Kaisar brengsek ini paling berbakti. Jika aku membuat permaisuri ibu marah, dia pasti tidak akan melepaskanku. Hui Fei berani sekali, berani membuat permaisuri ibu menunggu selama setengah jam. Permaisuri ibu tidak menentukan waktu. Aku semalam kurang tidur lebih lama. Ada masalah? Kamu berani tidur lebih lama? Tidak tahukah kamu kaisar paling berbakti? Pernah meminta selir istana untuk menghormati permaisuri ibu dalam segala hal. Bukan ibu kandung kaisar. Mengapa harus serius? Menurutku, jika sudah tua, sebaiknya kurang keluar. Kurang ikut campur urusan istana. Bukan mertua asli, membuatnya jadi canggung. Kurang ajar. Penggavau, tempah jia. Xiao Cui, Aku baik-baik saja. Kamu siapa? Berani menghalangiku? kamu siapa? Berani menyentuh orangku? Berani. Hari ini aku pasti akan menghukummu. Kaisar tiba. Xia Zizi sedang memikirkan apa? Waktunya tepat. Adegan apa lagi ini? Kaisar, tolong tangani dengan adil. Hui Fei ini tidak hanya melawan permaisuri ibu, tapi juga memukul orang. Benar-benar tidak menghormati yang lebih tua, tidak peduli martabat kerajaan. Ibu, ini hanya hal kecil. Mengapa harus marah? Hui Fei masih muda, belum mengerti. Jika tidak sengaja menyinggung, jangan dihiraukan. Dia masih mabuk? Kaisar hari ini aneh. Kaisar, kau berani mengatakan kata-kata durhaka ini. Permaisuri ibu. Anda terlalu emosi, biarkan hamba. Memberikan beberapa obat, akan sembuh dalam beberapa hari. Apa daya tarik wanita brengsek itu? Hingga kaisar begitu membelanya?
Jika ingin melempar barang, kembalilah ke istana Zhongxiu. Ibu Li. Suruh orang ikut tabib mengambil obat, sekalian antar Yun Fei pergi. Baik, Bibi, dia sudah memabukkan Kaisar. Hingga tidak peduli pada Anda. Jika tidak dihukum sekarang, akan menjadi masalah besar nanti. Sudah, aku tahu. Kamu juga harus introspeksi, mengapa tidak bisa menjadi selir favorit. Pulanglah, aku sudah punya rencana. Kaisar selalu berbakti pada ibunda, tapi sekarang dia membiarkan selir Hui berani lancang di hadapan ibunda. Jangan-jangan dia tahu sesuatu? Nenek Li. Hamba di sini. Pergilah, sampaikan pesan ke Pangeran Wei, bilang ibunda sakit parah. Suruh dia segera kembali ke ibu kota. Pangeran Wei bukan anak kandung, hamba takut jika ternyata hatinya tidak berpihak pada yang mulia. Kau salah. Isi hatinya, ibunda sudah tahu jelas sejak dulu. Jia tidak akan menolak tahta itu. Tuan, hari ini kita harus minum sampai puas. Ayo, katanya anggur persembahan Rong Yu paling memabukkan hari ini. Harus membuat Tuan mabuk. Buat aku mabuk, lalu apa? Tuan, mau menggoda hamba lagi. Setelah mabuk tentu saja. Tentu saja. Lima tahun. Aku akhirnya akan kembali. Shen Qingrang. Aku pasti akan merebut kembali semua yang menjadi milikku. Tuan hebat sekali, Tuan perkasa. Pangeran, kereta kuda sudah siap, bisa segera berangkat. Tapi, dua gadis cantik itu, apakah dibubarkan di sini atau? Kalau tidak bisa dibawa pergi, bunuh saja semuanya. Baik. Aku rasa janda permaisuri tua itu pasti pura-pura sakit. Kemarin dia bilang begitu padaku. Hei, tampar mulutnya. Suaranya lebih kuat dariku, kurasa. Dia pasti punya rencana jahat, di opera selalu begitu ceritanya. Paduka, jangan bicara sembarangan, hati-hati ada yang dengar. Sudahai, menurutmu sakitnya janda permaisuri ini tiba-tiba? Hamba tidak berani berkomentar. Dulu ayahanda masih hidup. Kau sudah menunjukkan bakti dengan menjaga makam kekaisaran. Ayahanda bahkan sering memujimu di hadapan para menteri. Kakak terlalu memuji. Makam kekaisaran adalah benteng penting Daning. Hamba dengan senang hati membantu meringankan beban ayahanda dan kakak. Meski begitu, makam itu terpencil dan sangat dingin. Pasti kau sudah menderita banyak. Menjaga makam adalah kewajiban hamba. Hanya saja, janda permaisuri sakit. Hamba khawatir tidak sempat lagi melihat cahaya lampu istana Xiaoming. Makanya hamba buru-buru kembali ke ibu kota. Kalau begitu kali ini, tinggallah di sini. Terima kasih, kakak. Sialan! Setelah tidur kemarin, tingkat kesukaannya tidak kelihatan lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Ngapain lihat-lihat? Makan nasi keluargamu? Oh, ternyata bukan melihatku. Jangan-jangan ini hanya bayanganku saja. HMPH. Kutangkap basah kau. Xiao Cui, apa hubunganku dengan Pangeran Wei itu?
Yang Mulia lupa, dulu Yang Mulia seharusnya dinikahkan dengan Pangeran Wei. Lalu Pangeran Wei pergi menjaga makam kekaisaran, urusan ini pun tidak jadi. Ah, mantan pacar? Apa aku yang memutuskan dengannya? Aduh, Xiao Cui, kepalaku pusing sekali. Temani aku keluar cari udara segar. Dupa di istini bikin kepalaku mau pecah. Yang Mulia, angin malam dingin, hamba akan ambilkan selendang. Tunggu di sini ya. Tidak usah. Pelayan kecil itu juga peduli padamu. Kamu datang? Jangan-jangan kakak ini datang bernostalgia? Aku bukan pemilik aslinya. Dulu kalau bukan karena ayah tiba-tiba mengeluarkan dekret, kamu pasti sudah menjadi istriku. Stop. Hubungan kita sepertinya tidak pantas membicarakan hal-hal seperti ini. Shishi. Setelah 5 tahun, kamu sepertinya banyak berubah. Tentu saja, semua orang pasti bertumbuh. Kamu juga jangan terus-terusan mengingat masa lalu. Orang harus melihat ke depan. Perempuan kaisar. Tidak perlu adikku repot-repot memikirkannya. Drama cinta segitiga yang norak, mantan istri menghajar mantan pacar. Mantan suami pemilik asli sepertinya agak kasihan. Jangan lihat. Oh, Shan Qingrang. Dia pasti akan kembali padaku. Perempuan jalang itu memang pandai merayu. Yang Mulia, kenapa Pangeran Wei tiba-tiba kembali? Siapa tahu apa maksud bibiku itu? Kalau Yang Mulia, apakah akan bekerja sama dengan Pangeran Wei? Hamba rasa Karaja memandang selir hui tidak biasa. Bahkan kamu saja bisa melihat. Dia masih memiliki perasaan pada Xia Zhizhi itu. Bagus juga, mari kita manfaatkan situasi ini, beri Pangeran Wei kejutan. pinggangku. Sebagai selir istana, bertemu pria lain di malam hari. Kamu tahu ini dosa apa, Xia Zhizhi? Kamu benar-benar berani. Apa maksudmu bertemu pria di malam hari? Bukankah dia adikmu? Lagi pula, kami berdua bertemu secara kebetulan, mana ada urusan rahasia. Kalau mau marah, cari orang lain saja. Maaf. Ini salahku. Ini dia meminta maaf padaku. Maaf, tadi aku juga tidak sengaja memukulmu. Tanganmu terluka. Tidak apa-apa. Ah. Tunggu sebentar. Kamu kan seorang kaisar, masa tidak peduli dengan dirimu sendiri? Zhizhi. Apakah kamu akan meninggalkanku? Kamu harus membuat cengkirang. Tingkat kesukaan kembali ke 0, baru kamu bisa kembali ke dunia nyata setelah mati. Kenapa tiba-tiba bertanya seperti ini? Jangan tinggalkan aku. Boleh? Ya ampun, tergila-gila karena cinta. Xia Zhizhi, sadarlah. Jangan bilang, wajahnya memang tampan. Ada apa? Di wajahku. Ada sesuatu? Tidak ada. Kenapa? Kenapa tiba-tiba jadi 99? Peringatan, tinggal satu langkah lagi menuju kegagalan tugas. Segera ambil tindakan.
Selir Huisia, berbudi luhur dan lemah lembut. Menjadi teladan 6 istana, kini dinobatkan sebagai selir tertinggi tingkat 1. Sebagai pemimpin 3 selir, diberikan segel dan sertifikat emas, demikian titahnya. Aku jadi selir tertinggi? Bahkan pemimpin 3 selir? Selamat, Yang Mulia. Yang Mulia mendapatkan kasih sayang Kaisar. Keberuntunganmu masih akan datang. Yang Mulia, Menurutmu, kenapa Pangeran Wei tiba-tiba pulang? Kalau dia tidak pulang, Kaisar tidak akan bertingkah aneh. Kalau Kaisar tidak bertingkah aneh, aku tidak akan sampai seperti ini. menurut hamba, justru harus berterima kasih pada Pangeran Wei. Sekarang Yang Mulia kembali mendapatkan kasih sayang, hamba sangat senang. Aku merasa mata Pangeran Wei ini aneh. Yang Mulia, pagi ini sudah ratusan kali menyebut Pangeran Wei. Bagaimana tidak menyebutnya? Kalau bukan karena dia, aku dan Kaisar. Mana bisa sampai seperti ini? Sudahlah, tidak usah dibahas lagi, kamu juga tidak akan mengerti. Dia masih tidak memikirkan aku. Tampaknya pemandangan Taman Kekaisaran tahun ini memang indah. Kakak Kaisar. Kamu juga menunggu seseorang di sini? Adikmu hanya berjalan-jalan, mendengar kakak Kaisar sangat menyayangi selir Hui. Sangat disayangi. Baru-baru ini, bahkan dinaikkan menjadi selir mulia. Kamu cukup cepat dapat kabar. Tentang dia, aku memang lebih memperhatikan. Apalagi, kecintaan kakak Kaisar pada selir Hui sudah diketahui semua orang di istana. Dulu di kediaman jenderal, Zizi suka duduk di serambi, memberi makan burung gereja. Aku menganggapnya berisik. Sekarang, aku memang bersalah padanya. Sebelumnya kan sudah pernah tidur bersama. Kenapa tingkat kesukaannya naik begitu banyak? 99. Kenapa dia di sini? Tidak boleh, aku harus segera pergi. Jangan-jangan tingkat kesukaannya naik lagi. Tugasku akan gagal. Selir mulia, kebetulan sekali. Hai, Apakah selir mulia hari ini bahagia? lumayan. Terdeteksi emosi target berfluktuasi. Tingkat kesukaan Shenking rang 1. Sekarang 98. Apa yang terjadi? Melihatnya saja sudah senang begini. Aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa tiba-tiba turun? Selir mulia sedang mencari sesuatu? Tingkat kesukaan 1. Jangan-jangan karena dia? Tingkat kesukaan 1. Ternyata mendekatinya malah menurunkan tingkat kesukaan. Selir mulia terus menatapku. Apakah ada sesuatu di wajahku? Tidak ada. Kurang 1, kurang 1, kurang 1. Kenapa tiba-tiba lemas? Jangan-jangan karena aku terlalu semalam. Apa yang dia bicarakan? Paduka, mungkin Anda terkena panas. Ibu Suri sudah lama tidur siang, seharusnya sudah bangun. Ajak Nyo. Pamit undur diri. Sudah pergi? Kalau sudah kembali, berarti untuk merawat Ibu Suri. Lebih baik jarang datang ke Taman Kekaisaran, lebih banyak temani dia saja. Kakak Kaisar benar. Sayang sekali, orang yang berguna seperti ini. Kenapa tidak muncul lebih awal? Selir, kamu juga ingin menemani Ibu Suri? Tidak boleh, kamu kembali saja ke Istana Jingren. Salin 10 kali aturan wanita. Introspeksi dirilah. Kenapa kamu selalu pakai cara ini? Aku salah apa sih?
Kamu mau menghukumku menyalin lagi? Kalau tidak mau dihukum menyalin, katakan, salahmu di mana? Orang bijak tidak melawan saat situasi sulit. Baiklah. Aku salah. Salah di mana? Ya Tuhan. Bisakah kamu berhenti bertingkah aneh? Xiazizi. Kamu adalah wanita kaisar, semua yang kamu lakukan harus memikirkan kaisar. Selalu memikirkan kaisar. Gila, kontrolnya terlalu kuat. Kamu hanya bisa menjadi milik kaisar. Paduka, sudah larut, apakah mau pergi ke tempat selir Gui Fei? Kaisar tidak pergi. Sebelumnya, kaisar terlalu memanjakannya. Membuatnya tidak tahu diri. Dia tidak memikirkan kaisar. Maka kaisar akan mengabaikannya beberapa hari. Paduka benar. Selir Gui Fei tidak tahu terima kasih, Paduka sebaiknya mengabaikannya beberapa hari. Menurut hamba, selir Gui Fei berhati murni. Harus dibujuk perlahan. Menurut hamba, ini mudah diatasi. Lanjutkan. Selir Yun paling suka cari perhatian. Jika Paduka malam ini masuk ke istananya, tidak sampai seperempat jam, beritanya akan tersebar ke seluruh harem. Jika selir Gui Fei tahu Paduka pergi ke wanita lain, pasti akan cemburu, hehe. Kamu cukup paham. Hamba suka baca cerita biasa. Bersiaplah, suruh selir Yun menyambut. Paduka, kaisar memilih Paduka, sebentar lagi datang. Benarkah? Cepat, bantu aku berdandan, Paduka. Paduka jangan lihat lagi, sudah larut, cepat istirahat. Kaisar masih ada urusan, kamu istirahat dulu. Jika Paduka tidak tidur, bagaimana hamba bisa tidur? Jika kamu merasa kaisar mengganggu istirahatmu, kaisar akan kembali ke ruang belajar. Yang mulia. Permaisuri, Anda masih sempat membaca buku cerita? Yang mulia, sudah pergi ke tempat Permaisuri Yun. Hujan akan turun, ibu akan menikah lagi, kaisar akan memuja siapa? Mana bisa aku urus? Kamu tidak melihat betapa sombongnya Furong. Sudahlah, bawa pergi ini. Rasanya dada ini sesak. Konon kaisar sudah berkunjung ke tempat kakak Permaisuri Yun. Beberapa hari ini, anugerah kaisar, hamba juga. Sangat lelah. Sepertinya kakak segera akan mengandung putra mahkota. Terima kasih atas doamu. Suatu hari nanti jika hamba benar-benar mengandung putra mahkota, pasti akan mengingat jasamu. Permaisuri di istana Jingren sudah berkali-kali melayani, sayangnya tidak ada kabar. Memang, seekor ayam jago pun dengan anugerah seperti itu seharusnya sudah bertelur. Hamba menyampaikan salam kepada Permaisuri. Permaisuri Yun tidak melihat mereka memberi hormat? Tadi malam, Yang Mulia sangat bersemangat. Hamba tidak enak badan, Permaisuri Hui oh bukan. Adik Permaisuri. Seharusnya tidak keberatan. Kamu berani memukulku? Permaisuri tetaplah permaisuri. Satu kata berbeda, langit dan bumi. Negeri Daning selalu menghargai tata krama, jangan lupakan itu, Permaisuri Yun. Kamu ingat? Aku akan melapor ke Yang Mulia.
Permaisuri Yun, pelan-pelan, hati-hati dengan putra mahkota di perutmu. Pengalamanku dalam persaingan istana lebih banyak daripada jumlahmu bertemu kaisar. Sudah berapa hari? Kenapa permaisuri belum juga bereaksi? Bukankah kamu bilang, asalkan hamba mengunjungi selir lain? Permaisuri pasti akan cemburu dan datang ke sini untuk meminta maaf? Hamba juga tidak menyangka permaisuri bisa bersabar seperti ini. Bagaimana jika kita coba lagi 2 hari? Coba apa? Bawa pergi ide bodohmu, pergi. Baik, hamba pamit. Rupanya aku hanya bidak yang digunakan kaisar untuk menguji. Xiao Shishi, Xie Zizi, aku akan membuatmu hidup lebih susah daripada mati. Hamba menyampaikan salam kepada permaisuri. Kemarin hamba bersikap tidak sopan, hari ini hamba membawa kue. Untuk meminta maaf. Tidak ada angin, tidak ada hujan, pasti ada udang di balik batu. Kue salju ini dibuat oleh koki baru di istana Ibu Suri. Bahkan kaisar pun memujinya. Hamba lihat kakak suka makan makanan manis. Mau coba? Kalau kamu sudah menunjukkan ketulusanmu, maka aku akan menerimanya dulu. Hanya saja, belakangan ini nafsu makanku kurang baik. Makanan manis terlalu banyak bikin enek, tapi aku hargai niatmu. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu Nyang lagi. Akan kudatangi nanti untuk memberi salam. Xiao Cui, buang barang kotor ini. Baik. Hidup di istana belakang benar-benar tidak mudah. Sudah kuduga kamu tidak akan makan yang kuberikan. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu lagi. Nanti, akan kudatangi Nyang untuk memberi salam. Pergi, panggil Pangeran Wei. Katakan padanya Gui Fei menunggu di Taman Kekaisaran. Nyang, kalau Kaisar tahu, nyawa hamba mungkin tidak akan selamat. Takut apa? Xie Zizi si jalang itu sudah minum teh yang dicampur obat birahi. Sebentar lagi, dia bahkan lupa namanya sendiri. Dia sebelumnya sudah bermain mata dengan Pangeran Wei. Kalau Kaisar melihat dia merangkul Pangeran Wei, seberapapun dia dicintai, Kaisar tidak akan mengabaikan harga diri keluarga kerajaan. Xiao Cui, aku ingin minum jus plum asam dulu. Panas sekali. Baik, hamba akan ke dapur kekaisaran. Nyang sengaja menyuruh pelayan pergi. Apakah ada yang ingin Disampaikan padaku, Kamu kenapa datang? Shishi? Di sini hanya kita berdua, tidak perlu begitu kaku. Mohon pangeran menjaga sopan santun. Apakah teh yang baru diminum ada masalah? Aku masih ada urusan, tidak akan mengganggu pangeran lagi. Shen Qingrang. Kamu sedang apa? Paduka, Nyang sepertinya keracunan obat birahi. Adikmu. sedang ingin mengantarnya ke rumah sakit kekaisaran. Wanitaku. Tidak perlu kau repotkan. Shen Qingrang. Aku tidak tahan. Lapor Paduka. Gui Fei Nyang Karakunan. Obat perangsang. Di tempat terlarang istana belakang masih ada barang kotor seperti ini? Yang Zentian ini ngapain saja? Hamba akan panggil komandan yang segera. Pergi semua dari sini.
Paduka, ini peta pertahanan ibu kota. Orang-orang kita sudah siap. Bagus sekali. Shan Qingrang. Hari ini adalah terakhir kalinya kau merebut sesuatu dari tanganku. Benar, aku diracuni, bukan aku. Nyonya, kau sudah bangun. Bagaimana keadaanmu? Aduh, SST, kecilkan suara, terang benderang. Aku yang akan melakukannya. Nayonya, Empun, tolong Nayonya. Selir Yun Liu, berhati jahat, mulai hari ini, gelar dicabut. Dibuang ke istana dingin, tidak boleh keluar kecuali mati. Aku ingin bertemu Kaisar. Aku ingin bertemu Ibu Suri. Nyonya, jangan menyulitkan hamba. Selir Yun dikirim ke istana dingin, ini hal besar. Kaisar bahkan tidak memberitahuku, tidak heran di istana terdengar kabar. Sekarang Kaisar berkuasa mutlak, sepertinya aku sudah tua. Selir Yun, berhati jahat. Menyisakan nyawanya. Sudah merupakan pengampunan besar. Dia adalah keponakanku, dan aku melihatnya tumbuh besar. Ketulusannya pada Kaisar jelas terlihat, meski salah. Masih bisa dimaklumi. Ibu, Selir Yun menyimpan obat terlarang. Dan berkali-kali menjebak selir lain. Tidak bisa diampuni, ibu salah menilai orang, ke depannya. Cukup menikmati masa tua di sini. Sedangkan urusan haremku. Jangan ikut campur lagi, beberapa hari lagi aku akan mengeluarkan dekret. Mencabut semua milikmu. Kaisar, ini adalah pengkhianatan besar. Jika Ibu Suri tidak setuju, aku akan membuat istana Cining hanya terdengar doa. Tanpa suara manusia. Kau, Ibu Suri, tenanglah. Baik, sangat baik. Aku ingin melihat, tanpaku. Berapa lama Kaisar bisa bertahan di posisi ini? Nyonya, Selir Yun diseret ke istana dingin oleh petugas istana. Konon, itu perintah langsung dari Kaisar. Dia pantas, siapa suruh dia menggunakan cara licik padamu sebelumnya? Persahabatan keluarga kerajaan lebih tipis dari kertas. Nyonya masih bicara pesimis. Kaisar tidak mau diklaim Selir Yun demi Nyonya. Jelas-jelas menempatkanmu di hati. Lupakan saja. Hati Kaisar seperti durian ini. Penuh duri, dan di setiap duri ada orang. Durian, bunga apa itu? Bukan bunga. Sudahlah, kau juga belum pernah lihat. Pokoknya, di harem yang paling tidak boleh adalah berharap pada Kaisar, lihatlah Selir Yun. Bukankah dia contoh nyata? Beberapa hari lalu masih berebut perhatian, sekarang... Aku tidak pernah melayani dia. Catatan tidur di istana Yunfei. Semua itu aku yang suruh palsukan. Aku tidak pernah menyentuhnya. Lalu bagaimana dia? Itu urusanmu, ngomong sama aku buat apa? Aku ingin kamu tahu. Dia sudah mau mengandung keturunan naga, kamu masih bilang tidak menyentuhnya? Memang, mulut pria, hantu penipu. Jangan-jangan kamu cemburu? Aku cemburu apa? Dia mau melahirkan atau tidak, lebih baik langsung lahir 8 sekaligus. Begitu, Yang Mulia bisa melapor ke leluhur di atas, dan menyebarkan ke seluruh negeri di bawah. Akhirnya Daning punya penerus. Xia Zizi. Mengakui kalau kamu peduli padaku, apakah akan mati? Lepaskan. Aku sengaja ke Yunfei, hanya karena peduli padamu.
Aku hanya ingin melihat apakah kamu cemburu. Apakah akan seperti aku? Peduli padamu seperti aku peduli padamu. Harus bagaimana aku menghadapimu? Ini adalah yang aku buat sendiri untukmu. Orang yang aku sukai adalah kamu. Bukan Yunfei. Bukan juga orang lain. Alarm Parison 99.99. Yang mulia, cepat berhenti bicara. Aku rasa kamu lebih baik cepat kembali ke istana. Aku mau istirahat. Xiao Cui, cepat, antar yang mulia kembali ke istana. Xia Zizi. Kamu pasti akan menjadi permaisuri satu-satunya. Aduh, tidak mau dengar. Jangan buat aku menunggumu terlalu lama. Pulang tidak pulang-pulang tidak pulang-pulang tidak pulang-pulang. Sudah kuduga, pulang-pulang, 1 miliar loh, nanti. Model pria seperti apa yang tidak bisa ditemukan? Zizi. Kamu pasti akan menjadi permaisuri satu-satunya. Bete banget. Saat bangun dari tubuh pemilik aslinya. Sudah di istana dingin ini, tidak menyangka kembali lagi ke sini. Apakah aku benar-benar harus menyerah tugas, tinggal di sini? Tiger amulet ini, hadiah pernikahan dari kakek waktu itu. Ambil ini, dia pasti akan menemuimu. Ini suara Yunfei bukan? Hanya dengan ini, Jenderal tua akan menyetujui semua permintaanku. Kakek paling menyayangiku. Jika dia tahu aku terjebak di istana dingin ini, dia pasti tidak akan tinggal diam. Bukankah kamu selalu memikirkan Shen Qingrang? Berani sekali kamu membantuku melawannya? Kamu harus ingat, begitu rencanaku berhasil, nyawanya tidak akan selamat. Aku sudah 10 tahun di istana. 3 tahun sebagai selir. Sejak kecil aku menyukainya. Tapi dia malah memilih Xia Zizi. Menjenjak-injak Parasenko. Menurutmu, masih adakah harapan untuknya? Tapi, setelah membantumu berhasil, aku ingin menjadi permaisuri Daning. Ambisi kamu besar juga. Tapi untuk berhasil, kamu harus membantuku satu hal. Apa yang kamu mau, katakan saja. Asal aku bisa. Aku mau kamu mati. Aku mau nyawamu. Hanya dengan kematianmu, sang jenderal tua akan semakin marah dan menyalahkan Shen Qingrang. Pasukannya akan jadi milikku. Soal jadi permaisuri, lebih baik kamu ke neraka saja. Siapa di sana? Oh, ternyata kucing liar. Keluar malam pasti nggak baik. Kabur ah. Keluarga Yuan, aku meremehkanmu. Pasti dia melihat kejadian tadi. Dia tidak boleh hidup. Tugas misi belum selesai. Aku belum bisa mati. Zizi, apa yang harus kulakukan? Tuan Pangeran, jangan bunuh aku. Aku tidak punya perasaan apa-apa pada Shen Qingrang. Aku pasti tidak akan bocorkan kejadian malam ini. Tapi, kalau aku mati malam ini, dia pasti akan selidiki tuntas. Nanti kalau sampai menyeret kalian berdua, bukannya rugi besar? Tidak bisa. Keluarga Xiao lisik sekali. Jangan-jangan nanti lapor ke Kaisar. Semua rencanaku hancur. Aku sudah mengorbankan keponakan yang kudidik puluhan tahun. Bukan untuk hasil seperti ini. Cepat cari akal.
Tuan Pangeran. Jangan bunuh aku. Shen Qingrang sangat mempercayaiku. Dia bahkan tidak berjaga-jaga terhadapku. Aku bisa mencari cara untuk mencuri peta penjagaan istana dari ruang kerja Kaisar. Pangeran Wei, aku benar-benar tulus ingin bergabung dengan kalian. Tidak hanya aku sendiri yang bisa bergabung. Aku juga bisa mengajak ayahku. Dia memegang kekuasaan militer. 50.000 pasukan elit. Apakah kalian benar-benar tidak mempertimbangkannya? Jika kalian masih tidak percaya, aku bisa menulis surat jaminan. Atau kalian bisa mencari cara lain untuk mengendalikanku. Ini adalah racun Shisin. Saat efeknya muncul, jantung akan terasa seperti digerogoti ribuan semut, tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Jika kamu bersedia meminumnya sekarang, malam ini aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Tidak perlu sampai segitunya, kan? Jika kamu berani bermain curang, aku akan membuatmu lebih menderita daripada mati. Tidak mungkin. Seluruh istana dipenuhi mata-mata Ratu Ibu. Aku sangat menghargai nyawaku. Lagi pula, aku sudah meminum racun ini. Apalagi yang tidak kalian percayai? Sisi, jangan sampai mengecewakanku. Ayah yang meninggal muda, ibu yang munafik, adik yang memberontak. Keluarga yang hancur. Shen Qingrang, kamu terlalu malang. Aku tidak tega melihatnya. Xiao Cui, kamu bawa surat ini. Cepat pergi ke kamp militer Gunung Xiao untuk menemui ayahku. Baik. Keselamatan Kaisar bergantung padamu. Selir malam hari mengirim pelayan untuk mengantar surat. Entah apa yang mendesak, tidak memberitahuku. Apa isi surat itu? Coba katakan. Tentu saja untuk membujuk ayah agar bijak memilih jalan yang benar. Baik, aku akan melihat apakah seperti yang kamu katakan. Yang mulia, Anda tidak percaya padaku. Aku hanya percaya apa yang aku lihat. Adipati Shen memegang 50.000 pasukan elit. Sungguh bisa menjadi bantuan bagi kita, membantu kita menyelesaikan Banyak masalah. Tapi, apakah Selir benar-benar rela meninggalkan Shen Qingrang? rela meninggalkan semua yang kamu miliki sekarang. Apa yang tidak rela? Sebenarnya siapa yang menjadi kaisar? Tidak penting bagiku. Yang penting adalah siapa yang bisa menjadikanku permaisuri. Sekarang tampaknya Anda dan Ratu Ibu adalah pilihan yang tepat, bukan? Selir memang cerdik. Kalau begitu, tolong tuliskan surat rahasia lagi. Aku akan segera mengirim orang. Bawa Xiao Cui menemui Guo Gong. Xiao Cui, kamu bawa surat ini keluar dari istana. Di pintu keluar, pasti ada yang menghalangimu, tapi jangan takut. Kamu hanya perlu melakukan apa yang akan kukatakan selanjutnya. Intinya, setelah bertemu ayahku, pastikan dia mencari cara untuk kembali melindungi kaisar, mengerti? Jangan khawatir, Paduka. Hamba pasti menyampaikan pesan ini. Karena sekarang kita semua berada di perahu yang sama. Bukankah? Seharusnya ada lebih banyak kepercayaan. Tentu saja. Ini adalah pena war, Raken Xian San.
Sekarang Ibu Suri tenang kan? Di istana yang kejam ini. Tidak ada cinta sejati, hanya kepentingan semata. Di masa depan, urusan menjebak Shen Qingrang. Serahkan saja padanya untuk menanganinya. Hari ini sangat awal sekali. Konon hari ini Kaisar gelisah karena urusan negara, sampai tidak bisa tidur. Hamba sengaja membuat sup lili yang bisa menenangkan pikiran. Ini, kamu yang membuatkanku sendiri. Aku punya sesuatu untuk kutunjukkan padamu. Kamu ingin membubarkan harem. Yang ingin kunikahi hanya kamu seorang. Tunggu sampai maklumat dikeluarkan besok. Di kemudian hari, di istana ini hanya ada kita berdua. Di kemudian hari, kita akan hidup bersama sampai tua. Minum sup dulu, kalau dingin akan terasa pahit. Tunggu sebentar. Ada apa, Zizi? Kamu tidak takut aku memberi racun di dalamnya? Manis sekali. Sia Zizi. Aku rasa agak mengantuk. Maafkan aku. Shen Qingrang. Akhirnya kakak Kaisar sadar. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak ingin hidup lagi? Kakak Kaisar sekarang dalam keadaan seperti ini. Masih saja bicara kasar. Apa yang kamu inginkan? Tanyakan pada Ibu Suri kita. Jangan salahkan aku karena kejam, kita seharusnya bisa hidup rukun. Tanpa masalah. Tapi kau hanya demi urusan sepele ratu pertama. Berani melawan aku? Kau menipu kaisar terdahulu. Lalu menjebak ratu pertama, dosamu tak terampuni. Seharusnya aku tidak mempertimbangkan kau telah membesarkanku bertahun-tahun. Dan memberimu maaf. Paudo, sama tololnya dengan ibumu. Sebelum melawanku, lihat dulu apakah kau sebagai kaisar bisa bertahan. Penggol, bawa barang itu ke sini. Kakak, asal kau tanda tangani dekret ini, aku akan membiarkanmu hidup. Sia Zizi mana? Apa yang kau lakukan padanya? Sudah begini, masih memikirkan perempuan itu. Jangan salahkan adikmu tidak mengingatkanmu. Dia yang memberimu racun dengan tangannya sendiri. Tidak mungkin. Aku akan menanyainya langsung. Sebelum bertemu dengannya, jangan harap bisa menipuku. Untuk menandatangani dekretmu. Kau benar-benar tidak kapok sebelum celaka. Ngapain mempermalukan diri? Di hatinya tak ada kau. Tapi aku akan mewujudkannya untukmu. Penggol. Panggil Permaisuri. Sekarang, kau pasti percaya sekarang. Kakak, kenapa malah diam saat dia datang? Zizi. Tak ada yang ingin kau katakan padaku? Bagaimana kalau kau tanda tangani saja?
Dari awal sampai akhir kau hanya memanfaatkanku. Bahkan saat kau menahan panah untukku, itu juga palsu. Memangnya? Jangan-jangan kau benar-benar pikir aku akan mencintai orang tak berguna yang tak bisa jaga tahta? Sudah, jangan buang waktu. Tanda tangani dekrit ini dan kau bisa selamat. Kau tak pernah menyukaiku? Tanpa dekrit, kedudukanmu tidak sah. Para pahlawan di dunia ini bisa kapan saja menghukummu sebagai pemberontak. Dasar bodoh, benar-benar ingin mati? Bersandiwara sebentar tidak akan mati, setuju dulu untuk mengulur waktu. Kalau begitu, jangan salahkan aku, pangeran. Raja Bedouin menyisakan nyawamu, tapi kau tidak tahu menghargainya. Sebenarnya, asalkan dunia ini milik keluarga Shen, siapapun yang menjadi kaisar. Bagi orang lain, itu tidak penting. Lalu simpul cinta itu? Aku sudah lama menganggap simpul inisial kembalikan padamu. Ini adalah simpul cinta yang kubuat sendiri untukmu. Aku berharap bisa bersamamu seperti pasangan biasa. Bersatu selamanya. Kau kan seorang kaisar, kok bisa pelit banget? Cuma tahu memberi simpul untuk menipuku. Sia-zizi. Seumur hidupku, aku tidak akan memaafkan. Keabadianmu. Tapi hanya beberapa hari ini, kau segera akan mati. Kalau dia tidak mau menandatangani, cap dengan stempel kekaisaran juga sama saja. Hati-hati, jangan sampai ada masalah. Ibu benar. Sudah menemukan stempel kekaisaran? Ini, seluruh ruang baca kekaisaran sudah kucari, tidak ada. Ditaruh di mana ya? Disembunyikan sedalam itu, akhirnya ketemu juga olehku. Setelah hari ini, aku adalah yang ditakdirkan. Ayah kok belum datang juga? Kalau tidak segera datang, Shen Qingrang benar-benar akan. Raja Wei memberontak, cepat menyerah. Kemari. Kau berani menipuku, bilang mau berencana bersamaku. Sekarang ayahmu bawa pasukan datang menyelamatkan. Ayahku berbeda denganku, dia tegas, tidak seperti aku. Ayahku, dia sekarang sudah mengepung seluruh istana. Aku sarankan, kau lebih baik cepat menyerah. Jangan harap, tua bangka, putrimu masih di sini. Apa kau tidak ingin menyelamatkan nyawanya? Kematian, ada yang ringan seperti bulu, ada yang berat seperti gunung. Putri dari keluarga Shen Kuo, lahir hanya untuk negara. Kalau begitu, meski aku mati, aku akan membuat Shen Qingrang mati bersamaku. Shishi. Permaisuri. Kenapa kau
untung sudah 0. Pulang, juga tidak rugi. Shen Qingrang. Aku tidak berhutang padamu lagi. Paduka Xiao Cui sudah berjanji padamu. Bawa Tuan ke sini, mari selamatkan Paduka. Xia Zizi. Kaisar tidak mengizinkanmu mati. Shen Qingrang, kali ini aku yang kalah. Tapi kamu juga tidak menang. Wanita yang paling kamu cintai akan mati bersamaku. Aku sudah kembali. Tidak tahu Shen Qingrang sudah selamat atau belum. Zizi, aku ingin yang ini. Beli, Yang ini juga aku mau. beli. Wah, punya sahabat yang tiba-tiba kaya raya. Benar-benar menyenangkan. Kakak. Batu giok ini punya makna khusus, kami menyebutnya batu jodoh. Yada. Zizi, aku beli yang ini ya. Shen Qingrang. Kakak, kamu salah orang kali. Aku hanya pemain figuran di tempat wisata. Zizi, kenapa kamu menangis? Aku juga tidak tahu. Kakak, mau beli satu untuk pacarmu. Kamu tidak takut aku memberi racun di dalamnya? Belum bayar. Aku yang bayar. Kamu keluar, aku mau pulang. Aku ingin bertemu Shen Qingrang. Aku ingin bertemu dengannya. Meski hanya sekali. Aku rela menukar segalanya. Mendeteksi nilai emosi host melebihi ambang batas. Memulai mode alur cerita khusus, peringatan, mengubah garis dunia asli. Bisa menyebabkan karakter kehilangan ingatan, host. Apakah ingin meninggalkan segalanya sekarang dan kembali ke dunia asal? Ya, aku ingin pergi ke dunia yang ada dia. Meski dia tidak ingat aku sama sekali. Paduka, Pangeran Wei dan faksi Ibu Suri sudah ditangkap semua. Bagaimana harus dihukum? Pangeran Wei berkhianat. Dihukum Ling Qi, gelar Ibu Suri dicabut. Diberi kain putih, pejabat lain yang terlibat. Dihukum mati 9 generasi. Baik. Selain itu, anugerahkan gelar permaisuri sebagai Ratu Xiao Xian. Pilih hari baik untuk dimakamkan di makam kekaisaran, dengan iring-iringan 80 orang. Yang mulia. Aku. Di masa depan, aku ingin dimakamkan bersamanya. Aku masih lebih ingin menjadi permaisuri yang hidup. Kamu kembali. Aku belum sempat merasakan jadi permaisuri. Masih belum mau mati. Shen Qingrang. Aku kembali. Sebenarnya, bagaimana kamu bisa hidup kembali? Sebenarnya,
Aku adalah hantu jahat. Aku sengaja kembali untuk menghisap energi positifmu. Takut tidak? Kalau begitu, aku juga rela. Ini di luar. Terus kenapa? Di istana ini,